Perkenalkan, nama saya Tiara Puspitarosa, NIM saya 201FI03045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat monitoring serta fungsinya. Sebelum mengetahui alat monitoring, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dari definisi dari monitoring terlebih dahulu. Baiklah, definisi dari monitoring adalah pemantauan dari sistem organ pasien, yang dimana kita akan melihat perubahan dari sistem organ tersebut setelah dilakukan tindakan anestesi. Nah, tindakan anestesi ini adalah prosedur anestesi yang digunakan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan melaksanakan pelayanan. Yang mana monitoring sendiri terbagi menjadi dua, yaitu monitoring invasif dan monitoring non-invasif. Nah, monitoring ini menghasilkan alat-alat yang berbeda dari setiap pembagiannya. Baiklah, yang pertama adalah monitoring invasif. Monitoring invasif ini memerlukan alat yang bernama CVV seperti ini atau Central Vena Fissure. Central Vena Fissure ini berfungsi untuk pemantauan terhadap tekanan vena sentral, yang dimana tekanan vena sentral ini adalah tekanan darah antara atrium kanan atau vena cava. Nah, yang dimana CVV ini tadi memantau antara 3 parameter, yaitu yang pertama adalah volume udara, keaktifan jantung dalam memompa darah, setelah itu adalah tonus vaskuler. Nah, selanjutnya adalah monitoring non invasif. Alatnya berbeda dengan monitoring invasif tadi dari tensimeter, termometer, stetoskop, terus juga ada namanya monitoring, yaitu bedside monitor. Pertama adalah tensimeter. Tensimeter gambarnya seperti ini. Tensimeter ini adalah tensimeter yang air raksa. Tensimeter air raksa ini adalah yang dimana di dalam manometernya terdapat air raksa di dalamnya. Nah, yang dimana komponennya ada yang namanya pompa atau valve yang berfungsi untuk menaikkan dari tekanan air raksanya. Setelah itu ada namanya tensimeter unfluid. Nah, tensimeter ini seperti ini gambarnya, yang dimana tensimeter ini lebih simpel daripada tensimeter dari air raksa tadi, karena nggak ada yang namanya tutup-tutup tadi. Setelah itu ada yang selanjutnya, komponennya masih tetap sama. Terus juga ada namanya tensimeter digital. Nah, yang dimana tensimeter digital ini bentuknya seperti ini, yang dimana kita tuh langsung saja menekan tombol lalu menekan perekat di tangan kita, lalu akan menghitung sendiri tanpa harus kita hitung. Yang kedua ada yang namanya stetoskop, gambarnya seperti ini. Nah, stetoskop ini adalah alat yang digunakan untuk pemeriksaan fisik. Nah, misalnya pemeriksaan auskultasi misalnya untuk mendengarkan bunyi dari bising usus kita, bunyi dari paru-paru kita seperti apa, adakah bunyi rongki atau tidak. Terus juga ada yang untuk di bagian jantung, bagaimana bunyi jantung kita. Ketiga adalah termometer, gambarnya seperti ini. Gambar ini adalah termometer ya jenis digital. Termometer digital ini tinggal langsung diletakkan, klik tombol aja langsung terukur. Nah, sebelum itu jenis termometer itu dibagi menjadi 4. Yang maksud aku tuh derajatnya berbeda-beda. Ada yang namanya Celsius, terus ada juga Fahrenheit, Kelvin, terus juga ada yang namanya Reaumur. Namun untuk suhu tubuh sering kita kenal dengan termometer jenis Celsius. Terus juga ada yang namanya termometer air raksa seperti ini. Terus juga ada termometer dari infrared seperti ini, yang sering digunakan pada masa pandemi COVID-19 ini, yang tinggal dijepret sama orang seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang keempat adalah monitor pasien. Monitor pasien ini sering kita kenal dengan alat yang namanya bedside monitor. Bedside monitor ini ada yang terdiri dari komponen masing-masing atau sendiri seperti ini. Lalu juga ada monitor yang bersatu dengan mesin anestesi seperti ini. Nah, yang dimana yang bedside monitor yang terdiri dari satu komponen ini memiliki 6 parameter, sedangkan yang dari mesin yang tergabung dari mesin anestesi atau seperti ini memiliki 6 parameter atau lebih, yang dimana parameternya seperti heart rate, terus juga adalah NIBP, terus juga ada NKG, suhu, respirasi, dan SpO2.